Tahu 24 jam, serangan misterius. Hacker anonim merilis virus kuantum yang menginfeksi semua server root DNS global. NASA kehilangan kontak dengan satelit, bursa saham mulai berfluktuasi aneh karena algoritma trading error. 13 jam, efek domino digital. Google, Facebook, Amazon Web Services down bersamaan, aplikasi mobile crash massal, ATM tidak bisa terhubung ke bank, sistem pembayaran digital kolaps, kartu kredit tidak bisa digunakan. T12 jam, panik di Silicon Valley. CEO Tech Giants mengadakan rapat darurat, semua usaha restart gagal, virus kuantum mengubah kode binary menjadi corrupted data, backup servers di seluruh dunia terinfeksi secara bersamaan. T6 jam, generasi Z dalam krisis. Remaja mengalami panic attack massal karena tidak bisa akses sosial media. Suicide hotline dibanjiri telepon. Orang tua tidak tahu cara menenangkan anak yang digital withdrawal. Psikolog kewalahan. T3 jam, ekonomi mulai runtuh. Trading algoritmik berhenti, menyebabkan crash pasar modal global 80%. Cryptocurrency hilang selamanya, e-commerce mati total, jutaan pekerjaan remote worker tiba-tiba tidak ada. T1 jam, detik terakhir online. Orang-orang desperately mencoba upload foto terakhir, kirim pesan I love you sebelum semuanya gelap. Anak-anak menangis karena YouTube dan TikTok tidak bisa dibuka. Jam ke-0, kegelapan digital. Internet mati total di seluruh dunia. Setiap website menampilkan 4x4, page not found. Smartphone menjadi brick elektronik. Wi-Fi router menyala tapi tidak connect kemana-mana. Plus 1 jam, kekacauan transportasi. GPS mati, jutaan orang tersesat di jalan. Uber dan Grab tidak berfungsi. Pesawat grounded karena sistem navigasi down. Kapal laut kehilangan koordinat. Traffic chaos global. Plus T jam, bank run fisik. Semua orang berlari ke ATM dan bank fisik untuk ambil cash. Antrian sepanjang 2 km. ATM kosong dalam 30 menit. Bank teller kewalahan dengan transaksi manual yang sudah terlupakan. Plus 6 jam, generasi digital breakdown. Gen Z dan Gen Alpha mengalami mental breakdown massal. Mereka tidak tahu cara berkomunikasi tanpa emoji dan memes. Anxiety disorder meningkat 1000%. Rehabilitation centers penuh. Plus 12 jam, kembali ke analog. Orang mulai mencari peta fisik, kamus cetak dan buku telepon. Toko buku laku keras. Radio dan TV kabel jadi satu-satunya sumber berita. Fax machine dijual dengan harga emas. Poliusauhari. Revolusi kertas. Semua bisnis kembali ke sistem manual. Invoice tulis tangan, inventory dengan buku besar. Komunikasi lewat surat pos. Kantor pos yang hampir tutup tiba-tiba jadi pusat ekonomi. Plus 3 hari, isolasi sosial ekstrim. Tanpa sosial media, orang tidak tahu cara bertemu dan berkenalan. Dating apps mati, tingkat pernikahan turun 90%. Manusia menjadi makhluk yang tidak bisa bersosialisasi. Ada 1 minggu, ekonomi barter. Uang digital hilang. Ekonomi kembali ke barter langsung. Skill manual jadi sangat berharga. Tukang kayu, petani, mekanik, programmer dan digital marketer jadi pengangguran massal. 22 minggu, migrasi ke desa. Jutaan orang meninggalkan kota dan pindah ke desa untuk belajar bertani dan hidup tradisional. Urban areas jadi ghost towns. Nenek kakek tiba-tiba jadi guru kehidupan. Plan 1 bulan. Generasi tersesat. Anak-anak lahir sebelum 2000 mengajar generasi muda cara hidup offline. Menulis surat, main board games, berkebun. Tapi banyak yang sudah lupa juga setelah 25 tahun digital. Pelaku di bulan, Renaissance analog. Seni lukis, musik akustik dan teater kembali populer. Perpustakaan jadi tempat paling ramai. Orang belajar skill yang sudah terlupakan. Memasak tanpa YouTube tutorial, navigasi dengan bintang. Petasa bulan, masyarakat lokal. Komunitas kecil terbentuk berdasarkan kedekatan geografis bukan interest online.
Neighbor interaction meningkat drastis. Gosip mulut ke mulut jadi sosial media baru. Face-to-face communication. 1 tahun, ekonomi sederhana. Kehidupan jadi lebih lambat tapi lebih meaningful. Orang kerja 6 jam sehari, sisanya untuk family time. Stress level turun drastis. Mental health membaik karena tidak ada social comparison. Perdi, 2 tahun. Generasi anti-digital. Anak-anak yang lahir setelah internet mati, tumbuh dengan skill survival dan sosial yang luar biasa. Mereka bisa berkomunikasi dengan mata, baca bahasa tubuh, dan berempati tinggi. Lebih 3 tahun, hilangnya pengetahuan. Wikipedia hilang, Google Scholar mati. Triliunan informasi digital lenyap selamanya. Humanity kehilangan 50% pengetahuan yang tersimpan digital. Dark Ages of Information. Sama tahun, budaya oral. Storytelling dan oral tradition kembali. Orang tua jadi living libraries. Knowledge transfer hanya lewat word of mouth. Myths dan legends berkembang dari incomplete information. Sejen tahun, teknologi mundur. Industri tech collapse total. Smartphone factory tutup. Orang kembali ke landline dan walkie-talkie. Transportation kembali ke mesin non-digital. Technology regression to 1990s level. Belasan tahun, masyarakat harmonis. Tanpa online toxicity, hate speech, dan cyberbullying, masyarakat jadi lebih toleran dan empathetik. Crime rate turun 70%, family bonds menguat, community spirit meningkat pesat. Plus 15 tahun, pendidikan tradisional. Sekolah kembali ke metode klasik. Guru menulis di papan tulis, murid mencatat tangan, hafalan dan diskusi. Critical thinking skills meningkat karena tidak bisa googling instant answers. Plus 20 tahun, lupa digital. Generasi baru tidak tahu apa itu internet, smartphone atau sosial media. Mereka hidup dengan contentment tinggi, tidak ada FOMO atau digital addiction. Pure analog happiness. Plus 5 tahun. Rediscovery attempt. Sekelompok engineer mencoba rebuild internet dari zero, tapi mereka menyadari tidak ada yang ingat detail teknis infrastructure. Knowledge gap terlalu besar untuk bridge. Plus 30 tahun, 2 kubu. Society terpecah. Reconnectionist yang mau rebuild internet versus purists yang mau tetap analog forever. Konflik ideologi tentang masa depan teknologi manusia. Palsalstifarili tahun, mitologi digital. Internet menjadi myth dan legend. Orang tua bercerita tentang zaman ketika manusia bisa bicara dengan siapa saja di dunia. Anak-anak tidak percaya, menganggap dongeng. Pelalasan 50 tahun, penemuan arsip. Arkeolog menemukan server farm yang terlindung dan masih menyimpan fragment data internet. Tapi, tidak ada yang bisa decode atau menggunakan informasi itu. Lost civilization. Latency 75 tahun. Kebahagiaan primitif. Manusia mencapai peace dan contentment level tertinggi dalam sejarah. Tanpa comparison culture, everyone happy dengan hidupnya. Mental illness hampir punah, true happiness discovered. Plus 100 tahun, evolusi sosial. Manusia berevolusi jadi makhluk yang sangat sosial dan empatetik secara fisik. Eye contact yang intens, body language reading yang perfect, emotional intelligence super tinggi. Plus 20 tahun, komunikasi telepatik. Tanpa digital distraction selama 6 generasi, manusia develop kemampuan telepatik primitif. Mereka bisa sensing emotions dan basic thoughts orang lain. Natural wireless connection. Lada 100 tahun, perfect society. Masyarakat mencapai utopia. No crime, no war, no mental illness. Everyone knows their role dan purpose. Community harmony yang perfect. Tapi juga no innovation, no progress. 300 tahun, stagnasi teknologi.
Teknologi stuck di levels 1990s. No medical advances, no space exploration, no scientific breakthroughs. Humanity safe dan happy tapi intellectually stagnant. Comfortable mediocrity. Bala 900 tahun, penemuan kembali. Saintis muda menemukan blueprint internet di perpustakaan kuno. Dia mulai eksperimen untuk rebuild, tapi society menolak, takut mengulangi curse of digital addiction. Platuya 150 tahun, pilihan terakhir. Manusia harus memilih, tetap dalam peace analog atau risk kemajuan dengan digital. 99% memilih tetap analog. 1% underground scientist mencoba rebuild dalam secret. Riutaban tahun. Ironi final. Underground scientist berhasil rebuild internet mini. Mereka discover bahwa internet lama penuh dengan memes, cat videos, dan hate comments. Mereka memutuskan untuk destroy it lagi. 1.500 tahun, siklus berulang. Generasi baru scientist menemukan blueprint internet lagi. Cycle repeats, rebuild attempt, discovery of digital toxicity, voluntary destruction. Humanity trapped in eternal loop of wisdom. Tentu pertanyaan provokatif. Berapa lama kamu bisa bertahan tanpa internet? 1 hari? 1 minggu? Atau kamu akan jadi salah satu yang mental breakdown dalam 6 jam pertama? Apakah kebahagiaan sejati hanya bisa dicapai dengan melupakan dunia digital selamanya? Kabiabant, call to action. Jika video ini membuatmu sadar betapa tergantungnya hidupmu pada internet, coba challenge dirimu, hidup tanpa internet selama 24 jam. Like jika kamu berani dan subscribe untuk episode ketiga yang akan mengungkap apa yang terjadi jika manusia berhenti mati selamanya.